Kenapa gelar haji cuma ada di Indonesia? Gelar haji itu cuma ada di Indonesia. Itu khas Indonesia, gak ada di negara lain. Dan dengerin nih, gue udah ngabisin banyak duit buat pergi ke Mekah, nabung bertahun-tahun buat pergi haji. Lu berdua kagak menghargai gue. Maksudnya gimana, Po? Maksudnya gimana? Panggil gue Mpo Haji Lia, paham? Usai pulang haji, sebagian orang berubah. Bukan jadi lebih saleh, tapi lebih sensi kalau namanya nggak dikasih embel-embel haji. Padahal haji itu ibadah. Ayah haji, awak lupa panggil saya haji. Takut riak, kakak bosom-bosom, so jaga-jaga. Kenapa ayah tak letak haji depan nama ayah? Malulah ayah dengan Nabi SAW. Sebab orang Malaysia depannya tidak suka dipanggil haji, berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau tidak panggil haji, marah-marah, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya, geng ya. Ternyata, geng ya, orang Malaysia setelah pulang haji kayak gitu, geng ya, orang Malaysia ini tidak suka dipanggil depannya haji. Tidak seperti di Indonesia, harus ada gelarnya, geng. Bahkan orang Indonesia setelah balik haji merasa dirinya sudah haji kayak gitu, yang ya. Kalau kita panggil namanya dengan Pak Usman ataupun Pak Salman, kalau gak ada hajinya depannya, itu mereka akan marah ataupun tidak akan mendengarnya, geng. Wah, gimana nih, geng, menurut kalian? Nah, jom kita simak dulu, geng, bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Ayah belakang. Haja. Ayah haji. Mengapa di Indonesia ada gelar haji? Gelar haji telah menjadi hal yang sangat dikenal di Indonesia dan seringkali digunakan sebagai nama depan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, sebagian orang mungkin tidak tahu tentang asal-usul dari penggunaan gelar haji sebagai nama depan. Kenapa gelar haji cuma ada di Indonesia? Ya, jadi begini, gelar haji ini munculnya kan pada zaman Belanda dulu. Dulu Belanda itu kan sangat takut dengan orang-orang Indonesia yang pergi haji. Karena ketika dia pulang dari haji, dia membawa semangat revolusi. Oh, bisa gitu? Ya, memang begitu. Karena di sana kan ketemu dengan berbagai bangsa, sebagian bangsa-bangsa terjajah. Nah, mereka saling tukar-menukar pikiran di sana, di Mekah, ketika mereka berhaji. Dan ketika dia pulang dari haji, biasanya dia membawa semangat perlawanan. Di Indonesia, yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap penjajah itu adalah para haji itu. Karena dilihat haji ini berbahaya, maka diberikan label. Oh, ditandain ya? Nah, masyarakat juga menghormati, memang karena haji dulu itu kan pengorbanannya luar biasa. Perjalanan haji bisa sampai 3 bulan, sulit ya, 4 bulan gitu kan. Ya, masyarakat menghormati dia sebagai pemuka masyarakat. Karena yang bisa pergi haji itu hanya orang-orang yang sangat sedikit. Segelintir ya? Segelintir orang. Maka dia ketika pulang dia dihormati oleh masyarakat, ya kan, sebagai orang yang terhormat lah. Jadi ini ada dua sisi nih. Di satu sisi penghormatan masyarakat terhadap kedudukan dia sebagai orang haji. Zaman dulu orang haji itu pasti agamanya bagus ya, sejahtera orang-orangnya, dan biasanya pemuka masyarakat. Jadi masyarakat menghormati dia sebagai haji. Namun yang memberikan label itu sebetulnya adalah unsur-unsur dari Belanda dulu. Tujuannya untuk memberikan tanda, hati-hati orang ini bahaya nih. Karena dia akan menyebarkan semangat untuk berjuang melawan penjajahan. lo tau gak, ternyata gelar haji kayak Pak Haji, Bu Hajah itu cuman ada di Indonesia. Jadi menurut guru besar ilmu peradaban Islam Pak Syamsul Bakri bilang, penyematan gelar haji itu cuma ada di Indonesia. Itu khas Indonesia, gak ada di negara lain. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, ada beberapa orang yang masih bangga pakai titel haji yang nempel di namanya, kayak Haji Atang Suratang. Jadi kayak sebuah gelar yang bisa dibanggain karena nempel di namanya. Padahal
Padahal kalau menurut sejarah, titel haji di Indonesia itu adalah sebuah penanda buat para penjajah, guys. Jadi dari perspektif kolonial Belanda zaman dulu itu berusaha membatasi jamaah haji. Soalnya takut ada gerakan anti penjajahan. Jadi kolonial Belanda ini mencatat pergerakan jamaah haji dengan cara mengharuskan mereka menggunakan gelar haji dan atribut haji atau keagamaan. Jadi di namanya ada gelar haji atau hajah, dan pakaiannya tuh kayak selalu pakai peci, pakai baju koko warna putih supaya mudah diawasi sama kolonial Belanda. Ya haji itu kan ibadah yang seharusnya bukan buat dipamerin. Kalau emang boleh buat pamer ya sekalian aja. Kalau ikut haji paling mahal gelarnya Haji Furoda Atang Suratang 1 miliar. Jadi ya jangan terlalu vokal sama gelar haji, takut diomelin sama mamah dede. Makanya disebut oleh orang Arab Pak Haji. Itu bukan gelar, Bu Haji, bukan. Karena ibadah tidak ada gelar. Kalau ibadah itu ada gelarnya, orang Islam paling banyak gelarnya. Bapak John SHI. SHI apa? Sholat Haji Infak. Ada gelarnya. Nah, kalimat itu pengingat bahwa Anda sudah haji, jangan lagi menukar pahala kebaikan dengan keburukan. Sudah ada jaminan surga kok ditinggalkan. Kenapa? Seringkali setelah haji ke bandara, nunggu pesawat belum tiba, mulai marah. Orang Arab bilang haji, haji, haji. Dititipkan kalimat itu di lisan mereka. Maksudnya apa? Pak, Bapak sudah haji. Jangan lagi hilang kebaikan karena persoalan-persoalan kecil itu ujian. Jadi bukan gelar lah. Ya, Pak Anwar, tak mau tengok. Haji Anwar, oh iya. Nah, itu ya. Nah, itu bukan gelar. Din, Polia lewat no. Polia, mau kemana? Ah, apa? Lu manggil siapa? Manggil Polia. Apa? Lu manggil gua Polia? Lah, emang apa kok? Nama empok kan Polia. Nih, lu berdua ya, kagak menghargain gua jasa. Lah, emang kenapa, Po? Nggak menghargai? Dengerin nih, gue udah ngabisin banyak duit buat pergi ke Mekah, nabung bertahun-tahun buat pergi haji. Lu berdua kagak menghargai gua. Maksudnya gimana, Po? Maksudnya gimana? Panggil gua Empo Haji Lia, paham? Ideh, sombong amat. Usai pulang haji, sebagian orang berubah. Bukan jadi lebih saleh, tapi lebih sensi kalau namanya nggak dikasih embel-embel haji. Padahal haji itu ibadah, bukan gelar kehormatan. Jika haji memang gelar, maka Nabi Muhammad pun akan ditambahi gelar haji menjadi Haji Muhammad. Para ulama pun tak ada yang menyematkan gelar haji di namanya. Seperti misal Haji Imam Malik, Haji Imam Syafi'i, dan haji-haji lainnya. Haji itu ibadah, bukan branding. Kalau masih marah jika nggak dipanggil haji, maka ibadahnya selama ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan ke tanah suci hanya untuk dipanggil haji. Ya sudahlah, terkadang pengakuan sosial lebih penting dari segalanya. Padahal, penghapusan dosa dan surga itu lebih utama daripada embel-embel haji di depan nama. Bagikan informasi ini agar jadi pengingat kita semua. Yang belum pernah berhaji, saya doakan semoga segera diundang ke tanah suci. Amin. Ya, seperti itulah geng negeri Konoha. Kalau tidak dipanggil haji, depannya Haji Poklia, hajah dan lain sebagainya, mereka akan marah, geng. Mereka akan tersindir ataupun tersinggung kayak gitu ya, geng. Sepertinya tidak menghargai kayak gitu. Waduh, cuma ada di Indonesia gelar haji ini, geng. Di negara lain gak ada katanya. Wah, ya itu loh, geng, kesombongan manusia. Jadi kalau ya dibilang katanya tradisi, itu bukan tradisi menurut ikinya. Bila ada orang Indonesia balik terus menggunakan emas, rantai, kalung berlebih-lebihan seperti make up, itu bukan tradisi aslinya, geng. Namun dia supaya diakui dia sudah balik dari tanah suci Mekah sana, geng. Ya ada gelarnya lah kayak gitu. Waduh, bukannya malah ke sana itu beribadah, menghapus para dosa-dosa dan lain sebagainya. Malah sampean ke sana itu untuk seakan-akan mendapatkan gelar kayak gitu ya, geng ya. Nah, geng, kita reaction dulu daripada Ustadz daripada Malaysia dulu, geng. Seperti apa sih penjelasannya haji itu di Malaysia, dan orang Malaysia gak suka juga dipanggil haji, geng. Wah, kok bisa gitu ya, geng ya. Ayo haji, awak lupa panggil saya haji. Takut riak, takabur, sombong. So, jaga-jaga. Assalamualaikum. Ada persoalan, boleh tak Ustaz menggunakan gelaran haji ataupun hajah setelah balik daripada tanah suci? Sebenarnya tuan-tuan, gelaran haji ataupun hajah ini biasa telah digunakan begitu lama dah oleh orang-orang dahulu kala, diberikan kepada orang balik tanah suci, haji tadi tu, hajah, sebab nak berikan keinsafan kepada mereka. Jadi dah dapat gelaran haji, hajah, janganlah buat benda-benda muka lagi kan, supaya mereka menampilkan imej yang sesuai dengan gelaran tadi tu.
Ya, haji ataupun hajah. Yang kedua, Islam memang menggalakkan kita menggelar dengan gelaran-gelaran yang baik. Tuan-tuan buka soal Hujurat. Hendaklah kamu menggelar dengan gelaran yang baik. So, menggelar haji dengan gelaran hajah itu bagus sebenarnya. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan Allah, itu satu penghormatan. Bagi mereka yang menjadi tetamu Allah balik haji kan, bagilah haji, hajah. Tapi kalau kita sendiri, panggil saya haji, dah riak pula. Kalau orang panggil tak apa, jangan pula kita, saya haji, awak lupa panggil saya haji. Takut riak, takabur, sombong. So, jaga-jaga. Boleh aja orang gelarkan kita. Jangan kita pula yang riak. Selamat jadi tetamu Allah di tanah suci. Ayah pernah pergi haji? Berapa kali? Kenapa ayah tak letak haji depan nama ayah? Malulah ayah dengan Nabi SAW. Sebabnya Nabi telah menunaikan haji dengan 100,000 orang para sahabat. Begitu juga Khulafa Ar-Rashidun, para imam mazhab yang 4, para ulama yang terdahulu. Mereka semua tak letak haji depan nama mereka. Jadi siapalah saya, orang yang tak seberapa ni, nak meletakkan haji. Kalau anda bagaimana? Gelaran haji, hajah, balik haji, adakah ia dari zaman Nabi atau hanya budaya kita dan apakah hukumnya? Tidak ada ditetapkan di zaman Nabi SAW mana-mana hadis memanggil haji kepada orang yang buat haji. Cuma secara umum, para haji, Nabi kata. Nampak? Para haji. Yang amalnya begini. Maka kemudian daripada zaman Nabi, baru ada dipanggil orang itu haji. Di Yaman dia ada panggil haji. Di Afghanistan ada panggil haji. Di India dia panggil haji. Setengah tempat. Di Turkmenistan, di Uzbekistan dipanggil haji. Jadi ulama pun memberi fatwa, hukum memanggil haji dan hajah kepada orang yang balik buat haji adalah harus. Tidak ada larangan. Faham lagi? Walaupun dia buat umrah, tak payah panggil umrah dah. Kan panggil pula haji dan umrah. Faham? Haji dan umrah. Dia nyanyi kawan tu. Setiap haji dia ada umrah. Panggil haji sudah memadai. Dah kalau tak panggil haji, panggil dengan gelaran yang lain. Nampak Cik Mang? Yang salahnya kita ni, hak haji tu, dia nak ke nama haji tu, itu salah. Dia tidak nak keredaan Allah. Dia tak mau daping diri dengan Allah. Dia nak balik lagi haji. Dak pergi haji lagi, tukar dah rubber stamp. Haji dah, buat dah ke dah. Faham lagi? Letter head haji dah ada. Padahal minggu depan naik kau terbang. Dia nak ke nama haji tu tak comel. Takut-takut kita terlupa ikhlas, jadi tak ada pahala. Dibimbangi dah. Ada pun orang panggil tak masalah. Kerana panggilan itu memuliakan, kerana dia sudah pergi ke Mekah. Ada gak jenis orang panggil haji baru paling. Panggil Cik Mang wak kerah. Cik Mang haji, ya. Dah. Ada ke orang suka gitu? 15 kali pergi haji. Orang pergi rumah dia, bini dia waktu ambil air Zam-Zam. Dia kata lah, apa waktu ambil gelas ni? Ambil gelas kali ke-11 itu. Nak khabar. Berapa kali pergi haji? 15. Aduh. Tak. Takut kalau kerana Allah tak apa. Takut kerana sum'ah dan sebagainya. Tak. Kerana haba'an mansura, amalnya kosong seperti abu ditiup angin. Dari sini kita bisa paham ya geng ya, apa yang dimaksud gelaran haji kayak gitu. Sebetulnya kita tidak apa-apa memanggil seorang haji yang setelah balik haji. Namun tidak bagi orang yang semuanya ikinya haji. Kamu harus panggil haji iki. Wah, itu tidak boleh kata Ustadz tadi ya geng ya. Jadi seperti itulah geng, orang Malaysia depannya tidak suka dipanggil haji, berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau tidak panggil haji marah-marah geng. Waduh, apakah seperti itu? Ya, ikinya juga banyak orang-orang seperti itu geng. Bila tidak dipanggil haji, mereka akan marah, mereka tidak akan menoleh, dan mereka akan mungkin ditegur, saya sudah balik haji, saya sudah haji kayak gitu kayaknya. Padahal gelaran haji ini untuk memperbaiki dan melengkapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya kayaknya. Dan semoga yang nonton video ini sampai akhir, semoga kita bisa cepat-cepat naik haji semua geng. Amin ya rabbal alamin.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.